Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nini di podcast kesayangan kita Say45. Oh yes. Ini di sini tuh ada seseorang yang luar biasa. Ini profesinya tuh profesi idaman sebenarnya. Ini kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayangi. Assalamualaikum. Boleh memperkenalkan diri nih? Siap. Iya, namanya siapa? Saya Bintang, ini dari wartawan Memorandum. Waduh, ini ternyata tamu kita kali ini tuh wartawan. Berarti wartawan, orang yang mencari warta. Gitu ya Mas ya? Siap. Gimana? Yes. Saya pertama kali pengen tanya ini. Kok tiba-tiba dulunya itu kok bisa jadi wartawan itu gimana Mas Bintang? Oke. Mungkin ini bisa menginspirasi nih anak-anak kita di rumah gitu ya. Sebenarnya sejak awal itu saya nggak pernah kepikiran menjadi wartawan. Kebetulan ayah saya dulunya juga seorang wartawan. Sama di surat kabar harian Memorandum. Koran yang sudah terkenal sejak tahun 1969, tumbuh berkembang sampai sekarang, alhamdulillah sudah masih terus eksis ya Ibu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Mungkin Bu Nini masih ingat koran-koran atau mungkin nomor-nomor yang diedarkan sekitar wilayah sini nih, Banteng ini utara keras kan. Iya, betul. Sebenarnya saya nggak kepikiran itu karena profesi wartawan itu teman-teman melelahkan. Karena kita harus ke satu titik ke titik yang lain, kita konfirmasi ke satu narasumber ke narasumber yang lain. Cuman berjalannya waktu, saya kemudian kuliah memilih jurusan ilmu komunikasi. Di ilmu komunikasi saya belajar mengenai broadcasting juga ya, tidak jauh-jauh dari media gitu ya. Betul. Dan kemudian saya magang di RRI. Di sana mengasah kemampuan menulis saya. Dan berawal dari situ kemudian saya seriusi, saya juga kan hobi menulis ini. Oh, luar biasa. Iya. Nah, kemudian saya tuangkan lah melalui media cetak maupun online ini. Dan saya masuk ke Memorandum ini semata-mata ya untuk melihat bagaimana perkembangan media yang kemudian dikatakan akan tergerus ya untuk koran misalnya. Iya. Ternyata sampai sekarang masih terus eksis ini, tidak kalah dengan online juga maupun TV ya. Iya. Luar biasa ini. Jadi memang awalnya itu ya memang karena kondisi keluarga yang mendukung, terus mungkin karena melihat terus dari hobi dan kemampuan untuk membaca, menulis gitu ya. Terus mungkin daya kepoismenya itu ya. Iya. Dan yang kemudian membuat saya itu ingin serius di profesi ini, kan profesi itu kita juga ada sertifikasinya. Betul. Kemudian saya ingin serius di sini itu karena ada manfaat yang kita bisa berikan untuk masyarakat. Betul sekali, mulia. Kalau nggak salah kan 3 pilar pengawal pembangunan NKRI ya, itu juga di situ diantaranya adalah pers gitu ya. Pilar penyambung antara masyarakat dengan pemerintahannya. Ternyata ketika saya sering turun ke lapangan melihat misalkan nih persoalan jalan berlubang, pelencengan ambrol, itu ketika kita beritakan lalu kita konfirmasi segera ditindaklanjuti. Kita senang itu di situ Bu. Iya. Kita ketemu sama warganya, keluhannya apa ini Bapak, Pak RT, Pak RW. Kita tulislah, kita mediakan melalui cetak maupun online, kita tayangkan ke pemerintah. Dan akhirnya ada respon positif gitu dari pemerintah. Kita senang ternyata di situ. Walah, begini ternyata kerjaan wartawan. Ya sudah, akhirnya terus kemudian aku jalani dan alhamdulillah ya itu tadi kita juga senang, bangga. Iya, luar biasa. Jadi memang untuk jadi wartawan itu di samping juga harus mencintai profesi ya, tapi juga harus mempunyai syarat dan prasyarat tertentu. Di antaranya mungkin harus objektif, harus adil juga. Wah, luar biasa. Mungkin ini Mas Bintang, di depan mungkin ada. Ini kan kita yang melihat itu kan anak-anak SD ya. Mungkin bisa bisa memotivasi. Siapa tahu di antara murid-murid kita ini ada yang pengen jadi wartawan seperti Mas Bintang ini, Mas. Monggo, Mas. Nah, teman-teman, mungkin siapapun dari adik-adik yang menonton ini, ketika punya hobi, jalani hobi kalian itu dengan maksimal gitu. Sukai apa yang kalian sukai sampai kemudian membawa hasil yang maksimal gitu. Nah, kalau kepengen jadi wartawan tentu yang pertama harus banyak membaca, hobi menulis apapun, tulis saja diary atau mungkin sebuah lagu untuk si dia gitu ya. Nanti dari situ akan terasa kemampuan menulis yang kemudian bisa disalurkan melalui banyak media. Untuk era masa kini nih Bu Nini, semua bisa jadi wartawan semuanya, bisa jadi pemberita. Tetapi yang kemudian ini yang harus digarisbawahi adalah
objektivitas itu Benar sekali. kebenaran dari berita itu yang kemudian kita harus terus berhati-hati teman-teman. Bagi adik-adik yang ingin jadi wartawan ya bisa dimulai melalui podcast yang ada di SDN Wonogiri semua ini. Luar biasa. Saling tanya jawab itu kan juga merupakan satu bagian dari broadcasting iya, gitu betul. ya. Melalui podcast ini mungkin adik-adik bisa mengasah kemampuan kemudian tertarik untuk menjadi wartawan untuk membantu masyarakat, membantu pemerintah membawa perubahan yang lebih baik untuk Indonesia. Nah, Menuju luar Emas, biasa. menuju Indonesia Emas 2045 pun ini Semangat luar Semangat. biasa. Wih, tepuk tangan ini ya. Semoga saja yang disampaikan oleh Mas Bintang ini wartawan ini, waduh, ini semoga menginspirasi ya. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin kalau itu dijalani dan ditekuni. Betul. Gitu ya. Itu yang mau saya sampaikan, tapi nggak tersampaikan. Iya. Berarti saya membaca pikirannya Mas Bintang. Luar biasa. Hati-hati ya teman-teman yang ada di podcast di sini menyimpan pemikiran-pemikiran yang lain. Aduh. Iya, terima kasih Matur nuwun, datangnya Bu Nini. Mas Bintang. Lain kali ke sini kalau kita ada event diundang ke saya. Gantian nanti Bu Nini yang akan kita panggil ke memorandum ini podcast. Oh. Tapi belum ini Bu, nanti akan diresmikan. Insya Allah tahun ini. Siap, Siap, saya Bu Nini, ya? siap menjadi bintang tamunya. Luar Cia. biasa. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Itulah podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.